Indonesia berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia juga sedang menjalankan agenda utama internasional, yaitu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diikuti oleh 193 negara dengan 17 tujuan yang dapat dicapai pada tahun 2030. Inilah perjalanan kami menyusuri daerah aliran Sungai Ciliwung di wilayah Depok, Bogor, hingga Jakarta. Kami mengamati bagaimana sungai ini sangat berpengaruh pada kestabilan wilayah ibu kota, khususnya permasalahan banjir yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Kami juga berbincang dengan beberapa tokoh setempat untuk memahami lebih dalam masalah yang terkait dengan sungai paling berpengaruh terhadap ibu kota tersebut. Haji Abdullah di sini udah berapa lama? Dari tahun 60. Oh, dari tahun 60. Ini dulu sebelumnya rumah-rumah ya? Kan dulu nggak ada banjir sini. Iya, sekarang banjir ya, Pak? Ya, jadi saya tahu persis mulai tahun 75 mulai ada banjir. Mandi aja ke kali dulu makan. Oh. Ya, Jadi tahun 75 udah banjir. udah mulai. Ya, lama-lama yang tahun lalu banjir, Pak? Ya, pertama yang paling besar itu tahun 94 kalau nggak salah. Tahun 94. Iya. Banjirnya sampai segimana, Pak? Di depan saya tuh 3 meter. 3 meter. Jembatan sampai rubuh itu kan tuh tinggi. Ya Allah. Habis itu. Hmm. Ya, istilahnya siaga 1 lah. Iya. Dulu 10 tahun di sini, 10 tahunnya banjir juga. Oh iya parah malah sampai Sampai atap kemana, itu Pak? hampir sampai atap. Ini sampai ketutup. Sampai ke sini nih, sampai ke kayu sini. Sampah sih ya gimana ya di sini juga kadang-kadang jarang sih sampah-sampah dibakar-bakarin. Jarang ya soalnya. Jadi cuman beberapa orang aja yang peduli sama sampah sebenarnya. Waktu itu kan masih banyak kontrakan ke sini. Ini bukan udah di ini. Diuruk semua. Iya ini. Iya. Belum lama ini. Oh, ini belum lama. Jadi Iya. tadinya ini tuh Kontrakan ini. kontrakan semua. Iya. Baru aja sebulan kali ini. Oh, jadi ini memang sengaja untuk ditinggalin Iya. supaya buat ditinggiin ya. Apa nih? Bikin ini mau dikosongin semua sampai sana. Oh, iya. Tanam bangun apa? Karena pada penduduk juga di sini. Iya. Pak, sekarang kan masalah Ciliwung kan nggak jauh dari masalah sampah ya. Sampah, pertama tadi Pak Yusna bilang ini karena memang bawaan dari sebelah sana gitu, dari sana. Tapi kalau di sini sendiri sampahnya gimana sih Pak? Kalau sini bergerak sampah itu ada pembuangannya. Banyak kan kalau di sini buangnya di bawah rel. Bawah rel itu kan ada tempat sampah. Kan sampah ini kan erat kaitannya dengan kelangsungan hidup ya. Kita kan pasti bicara soal air bersih nanti karena dari Kali Ciliwung ini kan airnya kotor. Kira-kira dari masyarakat ada nggak sih yang bisa dikontribusikan? Dulunya udah ada tempat sampah itu. Jadi sama mah kalau pagi pada buang-buang tempat sampahnya udah ada. Tinggal udah disediain. Terus sore, biasanya sore udah ada yang ngambil. Siang udah ada yang ngambil. Terus selama ini penduduk lama-lama berkurang, jadinya itu udah nggak berjalan lagi. Jadinya ya kalau pagi pada jalan ke atas. Dibakar. Kadang-kadang dibakar, kadang-kadang kalau lagi lupa lempar ke kali. Tuh, terus kayak gitu kalau banjir gimana? Ya kalau Balik lagi sampahnya. resikonya. Perlu pendidikan nggak? Karena kan Perlu lah, kan sini kebanyakan anak-anak ada yang nggak sekolah gitu. Karena ya, satu karena ekonomi ya sekarang, jadi anak-anak ya ada yang sekolah ada yang enggak karena biayanya. Jadi anak-anak kalau banjir ya girang. malah girang jadi anak-anak. Jadi kalau berenang ini. Padahal dari got. Iya. Terus kesehatannya gimana? Alhamdulillah saya bangga. Insya Allah sehat semua. Iya sehat Ya, semua. itu kalau gitu. Makasih banyak ya Bu Ya, Mila ya. ya, Makasih ya Mbak ya. Nabila, sehat-sehat semuanya ya. Amin. Ya, Assalamualaikum. Salam.
Dalam penelusuran daerah aliran Sungai Ciliwung, kami juga mewawancarai kelompok masyarakat seperti komunitas Ciliwung Depok yang selama ini berperan serta peduli membersihkan sungai tersebut. Komunitas Ciliwung Depok atau disingkat KCD berdiri sejak tahun 2011 atas inisiatif oleh Bapak Taufik. Ia mengaku prihatin dengan kondisi Sungai Ciliwung yang identik dengan sampah, mulai dari hulu hingga hilir sungai yang berujung pada banjir di ibu kota Jakarta. Beberapa pembangunan kompleks perumahan yang menguruk daerah sempadan juga menjadi alasan Pak Taufik dan teman-temannya untuk membentuk komunitas tersebut. Daerah sempadan sendiri adalah lahan kosong yang biasa menjadi tempat limpahan air ketika Sungai Ciliwung meluap. Meskipun pada saat itu upaya yang dilakukannya gagal, Pak Taufik mengaku banyak simpati yang didapat dari berbagai elemen masyarakat. Ia mengaku ia mulai memainkan media sosial seperti Facebook untuk menarik perhatian masyarakat umum. Hingga saat ini telah terdapat 6 komunitas yang serupa yang sering membersihkan daerah sungai tersebut. Beberapa rutinitas yang mereka lakukan adalah piket Ciliwung dan berbenah Ciliwung. Piket Ciliwung merupakan kegiatan non-periodik yang bertujuan mengontrol Sungai Ciliwung dengan membersihkan sampah atau mengecek hal-hal yang bisa merusak daerah aliran sungai di sepanjang kota Depok. Sementara kegiatan berbenah Ciliwung merupakan kegiatan periodik yang dilakukan setiap akhir pekan. Selain itu, komunitas ini juga menginisiasi berdirinya pusat-pusat kegiatan masyarakat yang dinamakan Saung Pustaka Air. Kegiatan ini adalah seperti melaksanakan les untuk anak-anak sekolah, pengadaan perpustakaan mini, dan beberapa aktivitas kesenian. Hingga saat ini, komunitas Ciliwung Depok telah mendirikan 5 saung pustaka air di beberapa kampung di wilayah Depok yang dialiri Sungai Ciliwung. Taufik menyatakan keberadaan relawan merupakan syarat dibangunnya saung tersebut. Dengan adanya relawan dari masyarakat setempat, maka secara tidak langsung akan meningkatkan animo masyarakat untuk lebih peduli terhadap Sungai Ciliwung. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Sungai Ciliwung, kami juga mewawancarai Ibu Eti Suharyati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Dalam penuturannya, permasalahan yang sering terjadi adalah keterbatasannya wewenang Pemda dalam pengelolaan Kali Ciliwung, sehingga kegiatan yang dilakukan sifatnya terbatas, yaitu hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli kepada lingkungan. Kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih didasarkan pada tupoksi kementerian terkait seperti Kementerian Kehutanan dan PUPR. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2009 dijelaskan bahwa stakeholder pemerintah yang dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan DAS atau daerah aliran sungai adalah Kementerian Kehutanan dan Kementerian PUPR, serta instansi lain yang terkait. Kementerian Kehutanan berperan dalam penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai. Selanjutnya, Kementerian PUPR berperan dalam pengelolaan sumber daya air dan tata ruang. Sementara untuk pemerintah daerah hanya berperan sebagai koordinator ataupun fasilitator penyelenggara pengelolaan daerah aliran sungai tersebut. Sudah banyak program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yang sesuai dengan SDG ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Namun, jika rencana tersebut tidak dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, maka semua akan menjadi kesia-siaan belaka. Upaya pengelolaan Sungai Ciliwung tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat saja, tetapi juga Pemda harus mampu bersinergi dengan masyarakat sehingga diharapkan terjadi kolaborasi, tidak saling lempar tanggung jawab, serta bergerak bersama guna merealisasikan kelestarian Sungai Ciliwung. Dengan melindungi lingkungan yang berada di daerah aliran Sungai Ciliwung, maka tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya akan dapat tercapai, yaitu akses air bersih dan sanitasi, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta penanganan perubahan iklim yang baik.
Dari Sungai Ciliwung ini, kami belajar bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan sangat penting menjadi pedoman dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mari jaga keasrian bumi kita untuk keberlangsungan hidup yang berkelanjutan. Indonesia, pulih bersama, bangkit lebih kuat.